Seorang suami berinisial G berusia 44 tahun warga desa Tasikmalaya, Kecamatan Jeruk Utara, saat ini telah mendekam di sel tahanan Mapolres Rejang Lebong, Bengkulu. G merupakan tersangka pembunuhan terhadap istri siri dan anak tirinya pada Rabu 30 April 2025 lalu. Jenazah kedua korban sendiri baru diketahui setelah membusuk pada Jumat 2 Mei 2025. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Rizky Wahyudi, jurnalis Tribun Bengkulu untuk Anda. Rekan Rizky, silakan informasi selengkapnya. Pastinya dapat kami sampaikan untuk tersangka Gunawan ini saat ini telah mendekam dan telah diamankan ya. Jadi dari hasil penyelidikan yang dilakukan terhadap tersangka ini untuk penyebab atau pembunuhan tersebut terjadi karena murni pertengkaran yang terjadi pada Rabu pagi. Jadi bukan karena ada dendam ataupun karena ada hal lainnya, di mana pada saat itu bermula dari tersangka ini mendengar percakapan antara korban dengan anak angkatnya atau anak dari pelaku, di mana korban saat itu mengobrol dan meminta kepada anak tersebut untuk pergi ke sekolah dengan menaiki ojek karena sudah memiliki uang hasil kiriman dari orang tua anak tersebut. Namun pada saat korban ini meminta anak angkatnya ini untuk pergi naik ojek, ternyata obrolan itu didengar oleh pelaku, sehingga pelaku langsung mendatangi korban Awis Setia dan terjadi pertengkaran di sana karena tersangka ini merasa tidak senang dengan perkataan yang disampaikan korban kepada anaknya yang berinisial IDP. Pertengkaran terus memanas hingga terlontar kata-kata yang membuat emosi pelaku pecah. Pelaku kemudian langsung memukul korban di bagian mukanya dan langsung pergi ke dapur mengambil sebuah parang. Ketika kembali lagi eh, kor- korban sempat diancam oleh pelaku yang berteriak, "Mati kau!" atau istilahnya "mati kamu." Setelah itu pelaku langsung membacok korban hingga meninggal dunia. Pada saat aksi sadis itu terjadi, anak dari korban ini, Gaida Marwa Wijaya itu ada di sana, baru keluar dari kamar mandi melihat kejadian tersebut langsung berteriak ayah. Nah, tersangka yang kaget seusai melakukan pembunuhan dan takut aksinya ini dilaporkan langsung mendekati korban kedua. Korban yang ketakutan terus didekati oleh tersangka hingga akhirnya sampai di dalam kamar. Di sana pelaku dengan sadisnya juga turut membunuh korban kedua. Jadi ada dua korban. Sedangkan untuk anak tiri dari pelaku atau anak pelaku ini, anak anak angkat dari pelaku atau anak pelaku itu berada di kamar dan mendengar kejadian itu. Namun dia tidak melihat langsung. Setelah mendengar adanya keributan, anak tirinya ini langsung berlari keluar ke depan rumah tetangga dan meminta tolong dengan mengatakan orang tuanya beribut. Namun dia ini karena tidak melihat langsung, hanya mengatakan kedua orang tuanya beribut saja, bukan ada aksi sampai pembacokan atau seperti apa. Dan tetangganya juga yang mungkin sudah biasa mendengar keributan tersebut tidak merasa curiga. Setelah itu, tersangka ini langsung mengejar anak tirinya itu hingga keluar rumah yang sedang berada di rumah tetangganya itu dan langsung meminta agar dia pergi jauh
dan memberikan uang, namun tidak mengatakan pada anak tirinya itu untuk pergi ke suatu tujuan atau kemana gitu. Setelah dia pergi, tersangka ini langsung masuk ke dalam rumah, kemudian mengunci jendela dan berganti baju. Kemudian membawa pakaiannya dan membawa sepeda motor milik korban pergi ke arah Rupit, Provinsi Sumatera Selatan. Setelah sampai di Rupit, tersangka ini menjual sepeda motornya. Terkait berapa besaran sepeda motornya ini, tersangka masih belum mengaku berapa nominalnya. Hasil dari penjualan sepeda motor itu digunakan tersangka ini untuk modal kaburnya, modal perjalanan. Karena tersangka ini pada saat kabur itu mengaku tidak mengetahui tujuannya sama sekali. Jadi dia hanya pergi berdasarkan arah yang diketahuinya dan dengan tujuan untuk menghindari aparat kepolisian saja. Jadi tidak ada tujuan sama sekali karena tidak ada keluarganya yang berada di luar daerah. Tersangka sendiri sempat berada di Tangerang, itu pernah menumpang sebuah angkot dan tak memiliki tujuan. Jadi dia ini membayar uang sebesar 50.000 dan ikut tukang angkot tersebut berkeliling kota selama seharian penuh. Angkotnya yang merasa mungkin aneh gitu, kemudian bertanya dan mereka akhirnya dekat. Namun tidak korban ini tersangka ini mengaku dengan identitas yang palsu atau identitas berbeda. Nah, karena tersangka ini me- meminta tolong kepada supir angkot tersebut untuk numpang menginap, supir angkot ini membawanya ke rumahnya. Namun pada saat malam hari di rumah supir angkot tersebut, tersangka ini yang kembali ditanyakan tentang kehidupannya, akhirnya bercerita bahwa dia sudah membunuh istri siri dan anak tirinya. Mendengar itu supir angkot tersebut ketakutan dan langsung mengusir tersangka. Hingga akhirnya tersangka kembali melanjutkan perjalanannya hingga sampai di Karawang. Di Karawang ini tersangkanya menginap di sebuah pesantren. Dia mengaku dengan identitas yang berbeda lagi dan menumpang di sana. Bahkan pada saat diamankan saja oleh pihak kepolisian, tersangka sedang bekerja di sana sebagai tukang cat tembok atau tukang kerja seperti kerja bangunan gitu. Karena memang dia ini berniat di sana untuk bantu-bantu sebagai ucapan terima kasih setelah diperbolehkan tinggal. Saat ini tersangka yang telah diamankan itu telah mendekam di sel tahanan dan dari hasil pemeriksaan memang dia mengakui perbuatannya murni karena emosi sesaat. Bahkan tersangka sendiri mengaku tidak berniat sebenarnya untuk membunuh anak tirinya atau anak kandung dari korban ibu itu. Namun karena pada saat kejadian memang anak tersebut melihat langsung aksi sadisnya sehingga dia merasa takut aksinya bakal terbongkar dan langsung membunuh anak tersebut. Atas perbuatannya untuk tersangka ini dikenakan dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga serta 338 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Polisi sendiri saat ditanya kenapa tidak ancaman yang lebih berat, mengaku memang berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan dan fakta-fakta yang ditemukan, pihak pihak kepolisian sementara ini menggunakan pasal tersebut. Jadi ancamannya memang tidak cukup tinggi, yakni 15 tahun penjara. Jadi begitulah istilah laporan dari Kabupaten Cirebon. Kembali ke studio. Terima kasih. Terima kasih informasi yang dari Rizky Wahyudi, jurnalis Tribun Bengkulu. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, berikut keterangan AKBP Florentus Situngkir, Kapolres Rejang Lebong. Pada hari Jumat, tanggal 2 Mei 2025, sekira pukul
13.00 WIB, di mana identitas tersangka adalah inisial GU, 44 tahun, pekerjaan petani, alamat Desa Tasik Malaya, Kecamatan Curug Utara, Kabupaten Rejang Lebong, di mana yang bersangkutan diamankan atau ditangkap pada tanggal 7 Mei 2025 di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kemudian saat ini ditahan di tahanan Polres Rejang Lebong, di mana yang menjadi korban yaitu ada 2 orang. Yang pertama PS, 43 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, merupakan istri siri tersangka. Kemudian korban yang kedua GMW, 15 tahun, pelajar. Korban kedua ini merupakan anak tiri dari tersangka, di mana motif dan modus tersangka melakukan itu yaitu tersangka pada saat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.